Topik pembahasan yang saya akan bahas yakni maksud atau makna dari Pancasila, tujuan dari Pancasila, contoh kasus pelanggaran Pancasila, dan faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari sila pertama ini ialah pengakuan dari seluruh bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Tujuannya untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, serta mengembangkan permusyawaratan dan keadilan sosial. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dari sila kedua ini bahwasannya masyarakat tidak boleh membedakan satu sama lain. Setiap orang dari berbagai kalangan usia perlu menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat. Tujuannya ialah untuk mencintai, tidak hanya bentuk sayang dan cinta yang dipahami banyak orang. Cinta di sini adalah mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, mencintai fisik, mencintai jiwa, dan mencintai pikiran kita. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maksudnya ialah mempersatukan warga negara dalam keberagaman, sebab Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, warna kulit, hingga adat dan kebudayaan. Tujuannya lebih menekankan pada mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun antar golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari sila keempat ini bahwasannya sesungguhnya rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan setiap keputusan pemerintahan. Tujuannya ialah menekankan pentingnya mendukung nilai-nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain, masalah yang dihadapi manusia harus diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud dari sila kelima ini ialah menggambarkan syarat utama negara yang adil adalah mencapai kemakmuran untuk rakyat. Tujuannya ialah menegaskan pentingnya mengutamakan keadilan sosial sebagai dasar dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Contoh kasus pelanggaran Pancasila pada sila pertama. Dalam kasus pelanggaran sila pertama yakni seorang pekerja di sebuah perusahaan besar dipecat secara sepihak setelah menyampaikan pendapatnya terkait kondisi kinerja yang tidak adil. Pelanggaran terhadap sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, terjadi karena tindakan tersebut merendahkan martabat dan hak asasi pekerja tanpa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Contoh sila kedua dalam kasus pelanggaran Pancasila, yakni seorang guru di sekolah membatasi akses pendidikan kepada siswa berdasarkan perbedaan latar belakang sosial ekonomi. Hal ini melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena pendidikan seharusnya menjadi hak setiap individu tanpa diskriminasi. 3. Contoh sila ketiga dalam kasus pelanggaran Pancasila. Seorang pejabat pemerintah memanfaatkan jabatannya untuk menerima suap dari perusahaan tertentu dalam proses pengadaan proyek. Tindakan ini melanggar sila ketiga, yakni persatuan dan kesatuan, karena menciptakan ketidakadilan, memperkuat kesenjangan sosial, dan merusak keharmonisan bangsa. 4. Contoh sila keempat dalam kasus pelanggaran Pancasila, yakni seorang wartawan menyebar berita palsu yang menciptakan kegaduhan di masyarakat dengan tujuan meningkatkan jumlah pembaca. Tindakan tersebut melanggar sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana hal ini merusak informasi yang sehat dan mengganggu stabilitas sosial.
5. Contoh sila kelima dalam kasus pelanggaran Pancasila, yakni seorang pejabat pemerintah memutuskan untuk mengambil keputusan besar tanpa melibatkan masyarakat atau melakukan musyawarah. Tindakan ini melanggar sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena tidak menghormati prinsip-prinsip partisipasi dan keputusan bersama dalam membangun suatu negara. Faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran Pancasila. Faktor penyebab pelanggaran Pancasila dapat melibatkan ketidaktaatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila karena kurangnya pendidikan moral, keserakahan pribadi yang mengalahkan kepentingan umum, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pancasila dalam berbagai lapisan masyarakat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Dengan kesimpulan, kasus pelanggaran Pancasila menunjukkan bahwa perlindungan dan penguatan nilai-nilai dasar Pancasila perlu diperkuat dalam masyarakat. Pelanggaran tersebut dapat merusak keharmonisan dan kesatuan bangsa, memerlukan upaya pencegahan, pendidikan, serta penegakan hukum agar masyarakat dapat memahami dan menghormati nilai-nilai leluhur atau menjadi dasar negara Indonesia.